Oke, di video ini saya akan informasikan kepada kalian kalau perkembangan sedikit buat Dogecoin ya. Karena yes, Dogecoin tampaknya sudah mulai mengembangkan model real use case untuk kripto ya di aplikasi kehidupan nyata, dan CEO Tesla Elon Musk meresmikan supercharge pertama untuk mobil listrik Tesla yang menerima Dogecoin sebagai alat pembayarannya. Supercharge baru Tesla ini terletak di Santa Monica, California, Amerika Serikat ya. Dan Elon Musk sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa Santa Monica Supercharge ini akan secara resmi menerima pembayaran Tesla. Jadi para pengguna Tesla di Amerika bisa bayar pakai Dogecoin waktu ngecas mobilnya, teman-teman. Dan ini merupakan supercharge station pertama yang menggunakan Dogecoin sebagai metode pembayaran, dan Elon Musk benar-benar merealisasikan Dogecoin sebagai alat pembayaran setelah mereka meresmikan bahwa pembelian merchandise Tesla sendiri sudah bisa pakai Dogecoin, teman-teman. Menurut saya ini adalah kelanjutan desas-desus dari Dogecoin yang bisa digunakan untuk membayar pembelian mobil Tesla ya. Jadi ini seperti tes pasar dan tes pengaruh holder Dogecoin, apakah project yang ditawarkan Elon Musk akan berhasil sebelum dia benar-benar bisa menerima payment Dogecoin untuk membeli mobil Tesla, teman-teman. Berita penting berikutnya ya, lagi-lagi si Elon pemilik Dogecoin akan menyulap pemberhentian Tesla Supercharge tadi dengan restoran futuristik atau Theater Drive-In ya, yang direncanakan untuk area Hollywood di mana penonton bisa membayar dengan Dogecoin, teman-teman. Dan perlu kalian tahu ya, pada 2021 Tesla ini sudah mengajukan aplikasi merek dagang untuk kategori layanan restoran takeaway, di mana ini akan merealisasikan ya konsep theater drive-in dan restoran takeaway yang dimana Dogecoin bisa digunakan sebagai alat pembayaran, teman-teman. Jadi Elon Musk benar-benar menyajikan fakta dan menyajikan upaya bahwa Dogecoin bisa dipakai sebagai alat pembayaran, tidak lagi dolar ya yang digunakan untuk membayar sesuatu yang berhubungan dengan Tesla, teman-teman. Dan yang perlu kalian tunggu-tunggu adalah Starlink, yang rumor ini bisa jadi terjadi ya, karena Elon Musk sendiri mengisyaratkan kalau penyedia jasa internet milik Elon Musk ini bisa menerima pembayaran pakai Dogecoin. Yang perlu kalian tahu, Starlink ini penyedia jasa yang menawarkan internet broadband berkecepatan tinggi dengan kepemilikan 2000 satelit ya. Dan layanan internet milik Elon Musk ini harga langganannya $99 per bulan. Jadi ini adalah salah satu kemajuan lagi, di mana lagi-lagi Elon Musk gencar sekali ya supaya Doge ini bisa dipakai oleh alat pembayaran ya, teman-teman, di semua sektor usaha mirip Elon Musk, teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and subscribe video saya biar kalian nggak ketinggalan terus update video tentang cryptocurrency, teman-teman. Yang nggak kalah penting adalah SpaceX yang juga mengaktifkan pembayaran Dogecoin seperti dilansir You Today. Perusahaan eksplorasi luar angkasa telah menerima Doge untuk misi bulan yang disebut Doge One yang akan diluncurkan pada kuartal pertama 2022. Tapi untuk yang SpaceX ini masih belum ada kabar resminya ya kapan benar-benar diluncurkan, dan hanya Elon Musk yang tahu. Tapi kita tetap tunggu aja karena Elon Musk pasti tahu kapan waktu terbaik untuk meluncurkan Doge One dengan pembayaran Dogecoin, yang ini menurut saya akan bisa membuat harga Dogecoin to the moon, teman-teman. Sekarang kita simak trading view tentang analisa Dogecoin dan Bitcoin. Oke, untuk Bitcoin atau BTC ya sebagai mother of crypto, saya rasa masih menunjukkan ke penurunannya. Kita lihat ke daily dulu ya, karena memang kemarin kan saya gambar ini sebuah trend line untuk uptrend ya, tapi ternyata dia jebol trend line support ini ya, jebol. Akhirnya mereka menuju ke next supportnya di 38 ribuan. Dan kenapa di sini ada support, karena di sini juga ada beberapa sebuah swing low ya teman-temannya, yang akhirnya dia breakout. Saya buatin sebuah support, tapi support yang mayor nih masih di 34.800 sebagai support rendah. Jadi intinya Bitcoin sudah sangat turun teman-teman, karena beberapa gempuran dan volumenya juga turun juga ini ya. Kalau misalnya lihat volumenya turunnya bertambah ya, karena yaitu aksi beberapa news-news yang jelek ya mempengaruhi aksi investor untuk menjual kepemilikan Bitcoin mereka. Dan kita tambah 4 jam. Nah, saya juga gambarkan kalau ini membentuk sebuah descending triangle seperti yang di sini. Kalian bisa lihat ya. Descending triangle ini adalah sebuah penurunan dan nyatanya mereka sudah breakout. Dan saya kira ini menuju sekitaran 38.200 ya untuk Bitcoin beberapa waktu ke depan, beberapa hari lah.
Atau enggak dia naik-naiknya ya sideways aja di sekitaran itu. Karena memang belum ada stimulus positif yang buat memompa harga Bitcoin ini. Karena belum ada sentimen positif yang menggairahkan investor Bitcoin untuk masih hold atau mengakumulasi Bitcoin ini. Dan di sini juga ada support resistennya. Ya, kenapa? Karena sini ada pantulan, dan akhirnya breakout saya buatkan sebuah resisten become support. Jadi kemungkinan BTC masih menunjukkan tren penurunannya ya. Belum ada tanda-tanda pump, jadi kita tetap wait and see aja. Itu untuk outlooknya Bitcoin, teman-teman. Oke, Dogecoin ini pada intinya mereka mengikuti harga Bitcoin. Ya, tapi saya coba mengulas tentang Dogecoin karena memang dia sudah downtrend dan beberapa kali membentuk sebuah pantulan di trend lainnya belum bisa ditembus. Dan perlu kita cermati di sini Dogecoin akhirnya bergerak ya di level support ini 0,13 dolar. Karena kenapa masih bergerak ke sini dan terjaga di sini karena memang dia belum breakout, dia menembus 0,13 dolar. Dari 22 Januari hingga sekarang ya dia tuh mantul beberapa kali. Semoga aja dia nggak tembus deh ya. Dan semoga aja Bitcoin juga naik ya supaya dia istilahnya selamat dan dia breakout dari pattern falling wedge ini, teman-teman. Karena memang ini juga beberapa falling wedge juga terbentuk ya. Falling wedge. Jadi dia tuh seperti macam perulangan gitu patternnya ya. Dan kalau misalnya dia breakout disertai dengan Bitcoin yang selalu turun, ya otomatis dia terjun. Oke, tapi kita tunggu aja dengan stimulasi tentang ya news-news dari Tesla. Oke, SpaceX yang menerima pembayaran Dogecoin itu bisa membuat pump dia, teman-teman ya. Sekarang kalau kita perdalam lagi di time frame 4 jam, sama ya, dia juga membentuk sebuah di dalam kurva falling wedge, tapi belum ada konfirmasi untuk kesuksesnya ini mereka sudah ditembus apa belum. Jadi memang kalian bisa lihat dia tuh berusaha menjebol terus ya, mantul nggak mau breakout ya, dan memang selama ini masih terjaga di 0,13 ini dolar ini. Dan kita tunggu aja, semoga ada stimulus positif yang pertama, dan yang kedua Bitcoin juga harus bergerak positif supaya Dogecoin minimal dia harus bisa naik lagi ya, teman-teman ya. Kalau enggak dia bisa turun ya ke next support di 0,12 dolar ya. Jadi itu disclaimer on ya, ini menurut saya cuma analisa saya pribadi ya. Kalau kalian punya analisa sendiri ya coba kalian bisa di komentar, tapi tetap saya hold Dogecoin karena memang saya menggunakan uang dingin dan tetap santai aja, dan proyek-proyeknya juga bagus sekali kok menurut saya. Oke, jadi level-level untuk Dogecoin saya kira di 0,13, 0,14 ya, 0,15 itu udah breakout dari trend ini, berarti ada pump kembali. Selama dia sudah breakout di 0,25 di sini itu bagus sekali, teman-teman. Oke, thank you.